bersama, pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama, pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo, ayo, kita ke gereja. Ayo, ayo, doa sama-sama. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Contoh Yani dan Asosiasi di sekolah minggu online. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, udah 1 minggu nih kita akan ketemu, bahkan udah Contoh Yani udah lama gak ketemu ya. Nah, adik-adik, Contohnya mau nanya nih, apa kabar adik-adik semua di rumah? Ya, kabarnya pasti dahsyat dan luar biasa. Nah, hari ini mari kita akan memuji Tuhan. Mari kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan lagi. Yuk semuanya, contoh undang kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Ikuti gerakan kami ya, dengan semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu.
kita memuji Tuhan, kita mau doa dulu ya. Ayo semuanya ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, ikuti doa Lose ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan online. Kami bersyukur, Tuhan Yesus akan bisa memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, jadi kita mesti muji Tuhan ya. Ayo semuanya kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Dalam suka dukaku tetap tersenyum. Kita tetap berdiri adik-adik, ikuti gerakan kami berdua. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kali lagi ya adik-adik. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, adik-adik, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun kita diolok, dihina, dibenci, kita harus tetap tersenyum, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, menyertai kita. Nah, kita terus memuji Tuhan dan kita terus berdiri ya, jangan bosan-bosannya kita nyanyikan lagu lagi yang mengatakan mengikut Yesus keputusanku. Ikuti gerakan kami berdua ya, dengan semangat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat. Nah, adik-adik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi satu lagu lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Ikuti gerakan kami berdua lagi ya, dengan semangat. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sekali lagi adik-adik.
silakan duduk kembali. Nah, adik-adik semuanya duduk tertib, yang diam, dan selamat mendengarkan cerita. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Lause Sam. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Nah, tadi kan kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, berdansa dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tertib ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Amin. Adik-adik pernah nggak mendengar kata berkhianat atau mengkhianati? Mungkin ada yang belum pernah dengar ya. Jadi mengkhianati itu adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataannya, berbohong, tidak setia, mengingkari janji. Semua hal yang jahat itu termasuk berkhianat. Nah, contoh kecilnya misalnya Lause nih janji sama adik-adik mau memberikan hadiah hari ini, tapi Lause tidak menepati, Lause tidak memberikan hadiah kepada adik-adik. Nah, itu adalah contoh kecil bahwa Lause sudah mengkhianati adik-adik. Nah, adik-adik kira-kira masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Iya betul, cerita minggu lalu tentang Yesus yang diurapi. Tapi adik-adik tahu nggak, setelah Yesus diurapi ini, rupanya ada satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Namanya adalah Yudas. Nah, itu adalah tema dari cerita Lause hari ini, yaitu Yudas mengkhianati Yesus. Adik-adik, ini adalah Yudas. Yudas ini mengkhianati Yesus. Dia ingin menjual Yesus kepada imam-imam kepala untuk dapat dikorbankan dan disalibkan. Dia dijual hanya dengan harga 30 keping perak adik-adik. Wah, lalu parahnya lagi adik-adik, Yudas ini selalu mencari kesempatan yang bagus untuk dapat menyerahkan Tuhan kepada imam-imam kepala ini. Wah, Yudas ini sangat jahat ya adik-adik. Kelak kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, sama seperti kita yang akan merayakan Paskah, begitu juga dengan murid-murid Yesus akan merayakan Paskah. Nah, murid-murid Yesus ini ingin melakukan perjamuan Paskah bersama dengan Yesus. Lalu murid-murid Yesus ini bertanya kepada Yesus, "Yesus, kira-kira di mana ya tempat kami diizinkan untuk dapat melakukan perjamuan Paskah bersama Yesus?" Lalu Yesus menjawab, "Kamu pergilah ke kota, lalu jumpai si Anu. Lalu bilang kepadanya bahwa tibalah hariku. Hari ini aku akan melaksanakan perjamuan Paskah bersama murid-muridku." Hari Tuhan maksudnya? Itu maksudnya hari di mana Tuhan akan disalibkan. Karena Yesus telah mengetahui bahwa Yudas mengkhianati Yesus adik-adik. Wah, pada saat perjamuan itu, mereka bercerita, murid-murid Yesus bercerita kepada Yesus, makan. Lalu Yesus berkata, Yesus sangat sedih bahwa pada saat itu akan ada yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Lalu dengan hati yang sedih, murid-murid Yesus satu persatu bertanya kepada Yesus,
Yesus, bukan saya kan Yesus? Seperti bertanya kepada Yesus, Yesus, bukan saya kan Yesus? Dengan hati yang sangat sedih, satu persatu bertanya. Lalu Yesus menjawab, siapapun yang akan memasukkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Yesus. Lalu tibalah Yudas menanyakan kepada Yesus, Yesus, bukan saya kan Yesus? Dengan wajah yang bersedih. Tetapi Yesus bilang, nah, kamu telah mengakuinya. Lah, Yesus kok bisa tahu bahwa Yudas mengkhianati Yesus? Nah, Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi, adik-adik, dimanapun kita berada, kita harus tetap berbuat baik, adik-adik. Kita tidak boleh berbuat jahat seperti Yudas tadi, tidak boleh berkhianat, tidak boleh berbohong, terutama kepada orang tua. Kita tidak boleh mengingkar janji kepada teman-teman, kita tidak boleh jahat kepada orang lain. Kita juga harus selalu menuruti Yesus, menaati perintahnya, selalu bersyukur, berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi teladan ya adik-adik bagi teman-teman kita. Kadang kan ada nih teman-teman kita yang jahat, suka menjahili temannya. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu. Adik-adik harus menjadi contoh yang baik, biar teman-teman adik-adik bisa mencontoh adik-adik menjadi lebih baik. Nah, sekian dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kita mau baca ayat hafalan dulu ya adik-adik. Terambil dari Matius 26 ayat 21b. Ikutilah Lause membaca ya. Matius 26 ayat 21b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sekali lagi adik-adik, Matius 26 ayat 21a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Baik, diingat terus ya cerita firman Tuhan pada hari ini, karena minggu depan ceritanya akan berlanjut bahwa Yesus akan disalibkan. Yuk adik-adik, kita berdoa yuk. Kita sudah menyudahi cerita firman Tuhan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita udah menggunakan cerita dari Lause Samuel. Nah, contoh masih ingat loh ceritanya, tapi lupa sih namanya. Nah, tadi ceritanya tentang apa ya adik-adik? Tadi ceritanya tentang bagaimana ada salah satu murid Tuhan Yesus yang mengkhianati gurunya sendiri. Dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia menjual Tuhan Yesus hanya dengan uang. Tapi contoh lupa namanya. Lause ingat nggak namanya? Ingatlah Santal, namanya itu adalah Yudas Iskariot. Wah, Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu tidak bagus kelakuannya. Dia mengkhianati gurunya hanya demi uang. Tapi adik-adik nggak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dia itu tidak baik.
Jadi kita harus mengikut apa yang Tuhan berikan untuk kita, apa yang Tuhan firmankan untuk kita. Nah, adik-adik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan sekali lagi contoh undang kita untuk berdiri sebelum kita mengakhiri lagunya, dan kita menyanyikan sebuah lagu Berani Tampil Beda. Kita harus berbeda dengan Yudas Iskariot, ya. bertampil berbeda dengan yang lain, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk, kita mengakhiri dengan doa. Ikuti contoh berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti contoh berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami telah beribadah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kami dan meneguhkan hati kami untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan lagi ya. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama